Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Pada hari ini saya akan membuat satu tutorial bagaimana cara membuat flyer ataupun brosur atau desain-desain yang lain untuk keperluan company ataupun sekolah. Tapi kita tidak akan menggunakan aplikasi desain grafis seperti Photoshop, Illustrator, CorelDRAW yang mungkin terlalu rumit bagi sebagian orang. Nah, aplikasi yang kita gunakan hanya PowerPoint saja. Tanpa menunggu terlalu lama, langsung saja simak tutorial berikut ini. Baik, ini adalah satu contoh flyer yang baru saja saya buat dengan Microsoft PowerPoint. Dan kita akan memulai dari awal bagaimana cara membuat ini. Di sini kita akan menentukan ukurannya terlebih dahulu, yaitu dengan memilih slide size. Kemudian di sini cuma ada dua pilihan ya, punya saya ya. Standar dengan widescreen, kita pilih yang custom slide size. Nah, untuk ukurannya silakan ditentukan, dan yang contoh ini adalah menggunakan A4. Jadi klik saja A4 ini, kemudian saya pilih orientasinya yaitu portrait. Oke, number slide-nya saya pilih satu saja, selanjutnya klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yang kotak-kotak ini kita hapus saja. Baik, sebelum itu beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. Ini saya sudah siapkan beberapa contoh yang nantinya ini sebagai background, ini sebagai foto pada flyer tersebut. Kemudian ada beberapa ikon media sosial dan logo dari company atau sekolah. Kita kembali ke PowerPoint dan kita langsung memulai. Pertama, kita akan membuat bagian yang tengah ini dulu. Icon yang kita gunakan adalah di menu Insert, kemudian pilih Shape dan pilih salah satu di sini. Kita pilih yang ini ya. Kemudian kita tentukan. Kita posisikan. Perhatikan di bagian titik-titik yang berwarna kuning itu kita bisa tarik seperti ini. Oke, sehingga dia membentuk desain yang hampir mirip dengan itu. Kalau mau yang sini juga bisa ditarik sehingga dia bisa membentuk titik ataupun poin yang baru. Saya cancel saja karena desain saya seperti itu. Selanjutnya kita akan memberikan warna ataupun background dari gambar ini. Nah, di bagian sini kalau ini tidak ada, klik kemudian pilih format, atau kalau tidak ada klik kanan kemudian pilih format shape. Nah, maka menu di sebelah kanan ini akan muncul ya. Biasanya baru seperti ini, kemudian kita pilih fill. Untuk fill-nya jika mau solid atau satu warna saja silakan pilih solid. Nah, di sini kan bisa ditentukan kalau seandainya kuning atau warna lain silakan. Kalau tidak mau warna pilih no fill. Tapi yang akan kita gunakan sekarang adalah memasukkan gambar. Jadi kita pilih picture or texture fill. Oke. Nah, di sini langsung keluar gambarnya. Kita bisa mengganti dengan memilih insert. Kemudian kita pilih from file. Dan saya akan masukkan gambar ini. Double klik saja. Oke, gambarnya udah masuk. Kemudian kita bisa tentukan ketebalan dari outline-nya, yaitu dari menu yang bucket itu ya. Kita pilih di bagian outline dan kita tentukan outline-nya warna apa. Kalau di situ warnanya putih ya. Jadi kita pilih warna putih dan transparansi dari outline-nya itu bisa ditentukan. Nah, untuk ketebalannya kita bisa memilih yang sini. Ketebalan outline-nya ya. Jadi itu akan kelihatan lebih tebal seperti itu. Nanti bisa diatur. Oke, yang berikutnya kita akan tentukan background dari keseluruhannya, yaitu background dari desain slide ini. Kita pilih di luar, klik tidak ada yang aktif, maksudnya ini tidak aktif. Kita pilih yang di luar. Kemudian sekali lagi kita pilih picture or texture fill dan kita ambil background dari komputer, itu saya ambil ini. Oke, untuk transparansinya bisa diatur. Kalau kita kurangi dia akan lebih nampak gitu ya. Baik, jadi di sini sudah ada background dan kita sudah memasukkan gambar utamanya. Kalau mau posisikan di sebelah tengah, di situ nanti biasa ada titik. Nah, garis itu ya, garis titik itu sebagai penanda dia berada di posisi tengah.
Oke, yang selanjutnya kita akan buat yang bagian warna hijau itu. Jadi kita kembali lagi ke insert, kemudian ambil satu lagi yang tadi ya, yang tadi itu, kemudian kita masukkan di bagian sini. Nah, karena gambar yang kita buat di berikutnya itu akan menumpuk dari gambar yang sebelumnya, yang harus kita lakukan adalah klik kanan, kemudian kita bisa tentukan bring to front ataupun send to back. Karena kita mau berada di belakang, kita klik aja send to back. Kemudian titiknya, poin itu kita bisa adjust. Kalau di titik yang berwarna kuning itu kan cuma bisa begini ya. Oke, nah, seperti itu. Kemudian kalau mau yang lebih bebas gitu mengaturnya, bisa klik kanan, kemudian pilih edit point. Nah, edit point ini kita bisa atur. Contohnya ini kan ada titik-titiknya, saya besarkan supaya lebih nampak ya. Oke, ini bisa klik kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, yang ini juga bisa kita klik kemudian tarik ke samping, seperti itu. Kita luruskan dengan posisi yang gambar tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan atur untuk warnanya. Aktifkan gambar ini dulu. Kemudian kita bisa menentukan di sini ada bucket itu warnanya. Kalau saya di situ warna hijau ya, jadi kita ambil warna hijau. Tapi tetap saja untuk warna itu bebas, silakan disesuaikan dengan keperluannya. Nah, untuk outline ini kan masih ada outline-nya warna hijau tua itu ya. Pilih yang bagian outline, kemudian aktifkan no outline sehingga dia sudah bersih. Oke, yang selanjutnya kita buat yang bagian warna kuning ini. Masih menggunakan tool yang sama, yaitu insert, kemudian pilih shape dan pilih desain yang tadi. Kemudian kita buat di sini. Kita buat di sini seperti ini. Dan sekali lagi untuk mengubah posisinya, kita klik kanan, kemudian bisa send to back sehingga dia berada di belakang. Dan masih sama juga untuk menggunakan warnanya, silakan pilih di bagian sini paket ini ya, dan untuk outline-nya saya buang. Oke, selanjutnya untuk di bagian yang pojok ini, yang pojok warna kuning sedikit itu cuman kotak biasa saja ya. Jadi saya masuk lagi insert, kemudian pilih kotak saja di sini. Kemudian seperti tadi warnanya kita boleh tentukan. Kemudian di bagian atas ini kita bisa rotate, nah, seperti itu, dan kita posisikan di tengah, di pojok sini. Oke, sudah hampir sama. Baik, untuk berikutnya kita akan memasukkan bagian yang paling di bawah-bawah ya. Jadi kita ambil desain yang ini, yang hijau ini. Icon yang akan kita gunakan adalah sekali lagi masuk menu insert, kemudian pilih icon arrow pentagon ya. Oke. Kemudian kita desain seperti ini. Nah, ini kan posisinya menghadap ke kanan. Kalau untuk flip, nah bisa menggunakan tarik aja seperti ini juga bisa. Kemudian kita posisikan di sini. Oke, kita bisa tentukan ukurannya juga. Dan yang perlu diperhatikan, untuk desain saya ini kan agak sedikit melengkung, sementara yang di sini tajam runcing begitu. Untuk mengubahnya, klik kanan, kemudian pilih edit point. Nah, poin di sini ambil di titik bagian pojok ini. Silakan klik saja tarik dengan menekan tombol kontrol di keyboard seperti ini dan luruskan posisinya menjadi 90 derajat. Oke. Nah, sekarang sudutnya sudah runcing ya. Oke. Selanjutnya kita akan kasih warna dengan warna yang sama, yaitu warna hijau. Jadi kita bisa memilih fill dan kita pilih warna hijau. Kalau mau sama, pilih eyedropper, kemudian pilih ini dan langsung dia akan merubah warnanya. Oke, dan itu outline-nya tidak ada ya, jadi kita buang outline-nya. Oke, selanjutnya kita akan copy 4 kali duplicate ya. Yang pertama aktifkan dulu, kemudian Ctrl D 1 kali dan posisikan kira-kira seperti ini.
Kalau sudah pas, baru Ctrl D lagi. 1, 2. Maka dia akan ikut susunannya seperti yang bagian nomor 2 tadi. Kalau ini sudah selesai, yang kita desain berikutnya adalah bagian ini ya, letak ini pentagon. Jadi kita pilih lagi insert, shape, dan kita pilih desainnya ini. Oke, jadi kita pilih di sini, kemudian kita letakkan di posisi yang dimana itu akan dipakai. Kemudian selanjutnya saya akan masukkan gambar yang sama juga. Jadi pilih fill, kemudian picture or text, dan dia akan sudah sama kan. Selanjutnya untuk outline-nya saya pilih warna ini, saya kecilkan. Untuk outline-nya saya pilih warna putih. Kemudian saya sedikit tebalkan di bagian sini supaya dia nampak. Oke. Kemudian Ctrl D lagi. Ctrl D itu untuk duplicate ya, atau copy ya. Selanjutnya kita kecilkan ukurannya. Usahakan menekan tombol shift saat mengecilkan supaya dia proporsional begitu. Saya letak di sini. Contoh saya letak di sini dan Ctrl D lagi. Kita bisa posisikan di tempat lain. Nah, bisa di sini. Baik, selanjutnya kita akan masukkan bagian yang di bawah ini ya. Yang di bawah, nah ini. Yang ini. Kemudian saya buat di sini ya. Saya flip. Saya besarkan dikit. Dan di titik kuning ini kita bisa atur ukurannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya kasih warna, yaitu warnanya kuning muda tadi ya. Ini, dan outline-nya saya buang. Selanjutnya ini saya duplicate, yaitu Ctrl D. Kemudian ini saya flip ke sini dan saya kecilkan. Saya letak di bagian sini. Kemudian untuk warnanya saya ambil yang hijau juga, hijau muda ya ini. Nah, jadi seakan-akan dia bertumpuk begitu. Yang berikutnya adalah meletakkan ini bagian teksnya ini ya. Untuk teksnya saya membuat dengan insert, shape, dan saya pilih yang bagian ini. Oke, seperti ini. Oke, desainnya sudah hampir selesai. Yang akan kita sedikit atur adalah supaya dia nampak lebih hidup begitu dengan memberikan efek lain. Yaitu di sini. Untuk semua ini saya kasih efek 3D, yaitu masuk di sini ya, di bagian efek. Kemudian di bagian preset ini ambil yang bagian bawah. Nah, atau di bagian atas silakan. Oke, itu jadi sedikit lebih timbul gitu ya. Berikutnya kita akan memasukkan beberapa teks dokumen di dalam ini. Jadi saya akan copy saja dari sini. Ini teksnya saya ambil dari internet aja ya. Ctrl C. Kemudian saya double klik di sini dan Ctrl V. Sudah masuk, dan ini juga kita bisa kasih efek 3D-nya supaya dia timbul. Dan selanjutnya kita akan masukkan satu teks ini untuk memberi isi ataupun teks di dalam ini dengan memilih insert, kemudian pilih text box. Kita buat text box di sini dan saya paste saja untuk text box-nya. Kemudian saya posisikan di sini. Kemudian Ctrl D dan tentukan posisinya untuk yang kedua. Selanjutnya Ctrl D lagi, dia akan mengikuti. Dan yang berikutnya kita akan kasih teks yang ini. Ya. Tadi membuatnya sama dengan yang di atas, yaitu dengan text box. Saya paste saja. Sekarang kita akan masukkan bagian icon dari media sosial dan logonya. Akan saya ambil dari sini. Ambil
semuanya saja sekalian. Kemudian saya tarik dan posisikan di sini. Ini kan ukurannya terlalu besar. Supaya ukurannya sama, kita jangan tarik satu persatu, tapi kita pakai klik kanan, kemudian size and position. Nah, di sini akan ada ukuran height dan width-nya. Saya di sini ambil 0,75 ya. Ini juga klik, kemudian di sini tulis 0,75 seperti itu, kemudian saya letak di sini. Oke, jadi nanti di bawah ini silakan dikasih nama alamat dari media sosial yang kita gunakan. Untuk logo ini saya tinggal tarik saja karena dia cuma satu. Saya posisikan di sebelah sini. Oke, dan untuk teksnya saya ambil aja ini ya, contoh supaya ini saya copy saja. Kemudian saya paste di sini. Masih ada yang belum kita buat, yaitu icon-icon di setiap menu ini ya. Cara memasukkannya kita akan gunakan menu insert. Kemudian di sini ada icon. Nah, icon ini sebenarnya gratis dari PowerPoint. Kalau kita sudah terkoneksi dengan internet, klik saja. Kemudian ada banyak icon tuh, ada banyak. Jadi pilih saja, kalau pendidikan gitu pilih education. Nah, di sini kan ada contoh-contohnya. Baiklah, saya ambil satu contoh saja, contoh ini. Kemudian insert. Nah, dia akan masuk. Tetapi warnanya masih hitam. Kalau mau merubah tinggal klik saja, pilih format, dan di sini graphic fill bisa dipilih putih. Selanjutnya posisikan di tempat yang disediakan. Contohnya di sini. Oke, dan untuk selanjutnya saya copy saja. Di sini saya letak. Oke, desainnya sudah kita buat, sudah hampir sama begitu kira-kira cara membuatnya. Ini adalah yang sudah saya buat sebelumnya, dan ini adalah yang baru kita buat. Nah, untuk gambar kemudian desain-desain yang lain, template-nya itu silahkan menyesuaikan dengan keperluan. Artinya kita bisa membuat sesuai dengan keinginan kita selama kita sudah menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti icon-iconnya, kemudian teksnya, kemudian logo, dan apa saja yang akan kita masukkan termasuk gambarnya. Setelah ini selesai, kalau kita lihat di bagian atas ini kan banyak yang menyeberang di luar ya. Banyak menyeberang di luar. Sebenarnya kalau di PowerPoint itu nanti kalau kita simpan dia tidak akan terbaca. Tapi sebelum itu kita preview dulu dengan menekan slideshow atau tekan saja F5 di keyboard seperti itu. Nah, ini tampilannya. Jadi yang di bagian luar tadi itu tidak akan kelihatan. Bahkan persis tersusun dengan sangat rapi. Nah, untuk menyimpannya kita bisa berbagai macam. Kita bisa menyimpan dengan gambar, seperti klik kanan kemudian save as picture. Contoh saya simpan di save as picture ya. Saya simpan di sini. Nah, ini ada formatnya, mau JPEG juga boleh. Saya simpan. Kemudian kita juga bisa ekspor menjadi PDF kalau sudah selesai. Oke, di sini create PDF. Ini kan di sini simpan sebagai PDF. Selanjutnya kita cek hasilnya. Ini adalah yang berbentuk gambar. Nah, yang kalau PDF dia tidak akan membaca yang bagian luarnya. Jadi dia akan persis ukurannya sesuai dengan ukuran kertas yang kita buat tadi. Jadi sebaiknya disimpan ke PDF saja. Demikianlah tutorial kita ya pada hari ini untuk membuat flyer ataupun brosur dengan menggunakan PowerPoint saja. Semoga dapat memberikan manfaat dan silakan berkarya dengan kreativitas masing-masing. Terima kasih telah menonton dan dukung terus channel ini dengan memberikan subscribe dan like serta berikan masukan pada kolom komentar. Selanjutnya saya akhiri, sampai jumpa lagi. Bye.